Baik teman-teman yang terkasih, selamat pagi. Pada hari ini kita akan membahas salah satu tema pembelajaran kita, yaitu tentang sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus. Materi ini sengaja saya angkat karena bertepatan dengan Pekan Suci, karena saat ini kita tengah memasuki Pekan Suci. Maka dari itu, alangkah baiknya saya mengangkat materi ini untuk mengenang kembali tentang peristiwa sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus. Materi pembelajaran kita hari ini ada 4. Yang pertama, kita akan membahas tentang peristiwa Minggu Palma ketika Yesus dieluk-elukan ketika ia memasuki kota Yerusalem. Nah, yang kedua, maaf, ada kesalahan penulisan huruf. Yang kedua sebenarnya Kamis Putih, peristiwa perjamuan malam terakhir Yesus bersama murid-muridnya. Baru yang ketiga, yaitu Jumat Agung, di mana kita mengenang peristiwa penderitaan Yesus. Dan terakhir adalah Sabtu Vigili, peristiwa kebangkitan Kristus. Mari kita lihat satu persatu. Minggu Palma, peristiwa Yesus memasuki kota Yerusalem yang kita rayakan pada minggu kemarin. Dalam tradisi gereja Katolik, peristiwa Yesus memasuki kota Yerusalem kita kenang, kita rayakan dalam pesta Minggu Palma. Biasanya kita menggunakan daun palma, bernyanyi tentang peristiwa di mana Yesus memasuki kota Yerusalem. Pada pesta ini, Yesus dieluk-elukan sebagai raja, sebagai juru selamat. Bahkan kedatangannya disambut dengan meriah. Perayaan Minggu Palma dirayakan hari Minggu sebelum penderitaan Yesus. Dan biasanya busana liturgi menggunakan warna merah. Sehingga kalau teman-teman mengikuti misa pada Minggu Palma, teman-teman bisa melihat busana liturgi mulai dari pakaian imam, pakaian misdinar, dan juga altar selalu menggunakan warna merah. Lalu yang kedua, Kamis Putih. Teman-teman bisa menyaksikan, mengingat kembali peristiwa seputar Kamis Putih, dan itu ada pada gambar sebagaimana yang sudah ditampilkan di slide. Yesus membasuh kaki muridnya, Yesus mengadakan perjamuan malam terakhir dengan murid-muridnya. Ada peristiwa penting seputar Kamis Putih. Yang pertama tentu perjamuan malam terakhir Yesus dan murid-muridnya. Kedua, Yesus membasuh kaki para muridnya. Dan yang ketiga, Yesus berdoa di Taman Getsemani. Lalu peristiwa seputar Jumat Agung, ada beberapa hal yang menarik kita pelajari, yaitu meliputi Yesus ditangkap, Yesus dijatuhi hukuman mati, Yesus memanggul salib, dan juga Yesus wafat di salib. Di situ juga kita mengenangkan peristiwa Yesus melewati 14 perhentian menuju Bukit Kalvari, dari Bukit Golgota, dari dia dijatuhi hukuman mati sampai ia dimakamkan. Nah, sebenarnya ada 14 perhentian sebagaimana yang ditampilkan di slide. Yang pertama, Yesus dihukum mati. Yang kedua, Yesus memanggul salib. Yang ketiga, Yesus jatuh pertama kali. Yang keempat, Yesus berjumpa dengan ibunya. Yang kelima, Yesus ditolong Simon dari Kirene. Yang keenam, wajah Yesus diusap Veronika. Yang ketujuh, Yesus jatuh kedua kalinya. Yang kedelapan, Yesus menghibur para perempuan. Yang kesembilan, Yesus jatuh ketiga kalinya. Yang ke-10, pakaian Yesus ditanggalkan. Yang ke-11, Yesus disalibkan. Yang ke-12, Yesus wafat di kayu salib. Dan yang ke-13, Yesus diturunkan dari salib. Dan yang terakhir, Yesus dimakamkan. Nah, itu adalah peristiwa seputar wafat Yesus Kristus yang kita kenangkan dalam peristiwa Jumat Agung. Nah, Sabtu Vigili ini umat Katolik merayakan peristiwa Yesus dibangkitkan. Pada perayaan ini lagu pujian dinyanyikan. Biasanya pada masa Prapaskah semua perayaan Ekaristi lagu pujian tidak dinyanyikan. Lagu pujian biasanya dinyanyikan setelah lagu Tuhan Kasihanilah. Selama masa Prapaskah lagu pujian tidak dinyanyikan. Lagu pujian akan dinyanyikan kembali ketika Sabtu Vigili, ketika Yesus bangkit. Nah, biasanya pada
pada Sabtu Vigili ini busana liturgi atau pakaian imam altar menggunakan busana liturgi yang berwarna putih atau kuning yang melambangkan kemenangan. Kebangkitan Yesus menjadi tanda bahwa Ia telah menang atas maut dan menjadi sumber keselamatan bagi manusia. Baik teman-teman, demikianlah rangkuman singkat tentang materi Yesus menderita, wafat, dan bangkit. Dan selamat memasuki pekan suci. Semoga kita bisa mengalami kebangkitan Kristus dalam diri kita yang kita rayakan nanti pada Sabtu Vigili. Selamat belajar dan Tuhan memberkati.